Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam lanjutan mata kuliah Retorika Dakwah dan Seni Pidato. Hari ini kita masuk bagaimana pesan dakwah dapat disampaikan kepada audiens. Dalam beberapa teori bahwa pesan dakwah itu dikemas dalam 3 bentuk. Yang pertama berbentuk dengan informatif, yang kedua berbentuk persuasif, dan yang ketiga berbentuk dengan koersif. Apa yang dimaksud dengan istilah pesan dakwah yang informatif? Dalam KBBI yang disebut dengan informatif adalah segala sesuatu yang bersifat memberi informasi atau menerangkan. Tapi ingat bahwa penerangan yang dilakukan dalam memberi informatif ini harus bersifat edukatif, yakni memberikan nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Dan juga harus stimulatif. Maksudnya apa? Ya, bersifat mendorong, menggiatkan, dan bahkan merangsang audiens terhadap informasi yang kita sampaikan atau orator sampaikan. Maka bila diterjemahkan dalam bahasa yang lebih aplikatif, yang dimaksud dengan pesan informatif dalam dakwah itu adalah pesan yang mampu memberikan keterangan-keterangan sehingga seseorang tersebut tertarik dengan informasi-informasi yang kita sampaikan, dan bahkan setelah informasi yang kita sampaikan itu mereka dapat mengambil sebuah kesimpulan sendiri atas informasi yang kita berikan. Nah, di sini yang namanya informatif itu perlu kita ingat 2 variabel yang bersifat edukatif dan stimulatif. Jangan sampai kemudian informasi yang kita sampaikan itu narasinya adalah tidak ada nilai-nilai pendidikannya, bahkan tidak memotivasi untuk berbuat lebih baik. Maka kegagalan daripada sebuah orator, dai, penceramah, mubalik ketika menyampaikan segala sesuatu berkaitan dengan pesan dakwahnya adalah apa yang disampaikan kurang informatif. Salah satu yang menyebabkan pesan itu tidak informatif adalah kualitas daripada si pembicara. Apa? Knowledge-nya mungkin kurang, pengetahuan yang dimiliki kurang, sehingga minim baca, minim informasi, dan tidak menggunakan check and recheck terhadap apa yang dia hendak sampaikan. Maka di sini keakurasian data itu dipentingkan. Bagaimana seseorang itu bisa memberikan informasi sedangkan dia sendiri adalah orang yang minim informasi. Dengan kata lain, seorang penceramah ketika dia hendak menyampaikan pesan dakwahnya dengan bentuk informatif, kekayaan daripada data itu dipentingkan. Sehingga dari sini seseorang itu tidak mungkin mudah untuk menghujat, tidak mungkin untuk mudah dalam memberikan narasi-narasi buruk, karena dia paham mana yang harus mereka sampaikan dan mana yang harus dia keep, dia simpan, agar masyarakat tidak menyimpulkan sesuatu yang buruk atas apa yang telah kita sampaikan. Ini menurut saya menarik teori ini. Saya sudah menyiapkan satu video yang di dalamnya berbicara tentang informatif. Bagaimana Pak kalau dalam Islam misalnya? Ya, kemarin kita berada di bulan Maulud, bahkan sekarang masih banyak beberapa kegiatan masyarakat yang mengadakan kajian tentang Maulud Nabi.
Nah, di sini kan biasanya seorang penceramah, seorang orator, seorang dai, dia membicarakan apa? Membicarakan tentang satu sejarah kenabian. Ya, ini kan berarti kita menyampaikan sebuah informasi dari literatur-literatur yang telah dibaca oleh seorang penceramah. Oleh karena itu, validitas daripada penyampaiannya itu harus diruntut dengan bacaan yang dia telah baca. Nah, dengan kata lain, bisa kita kaitkan bahwa kekayaan dalam membaca itu sangat berpengaruh positif dengan data atau informasi yang hendak disampaikan oleh seorang penceramah. Ternyata tidak mudah menjadi seorang dai dan mubalik, menjadi penceramah. Maka fakta di lapangan kita bisa melihat bagaimana begitu banyak orang yang berbicara di atas panggung, tapi panjangnya minim informasi. Tidak ada sesuatu yang bisa diyakini, bisa dipetik, dan lain sebagainya. Nah, maka biasanya ada kutipan dari hadis, ada kutipan dari Al-Quran, karena ada pesan-pesan yang hendak disampaikan daripada sebuah cerita hikayat yang dia ceritakan. Mungkin ingin memupuk rasa kecintaan terhadap Nabi, maka pesan dakwahnya selain dari informatif itu, sehingga seseorang bisa mengambil sebuah kesimpulan, oh, Maulud itu semacam ini, kenapa merayakan Maulud, siapa sih Nabi itu. Jadi kesimpulan ini kemudian menjadi nilai-nilai pendidikan yang didapat daripada seorang audiens. Kan dalam istilah kita, siapa yang ingin disayang maka dia harus mengenal, tak sayang maka tak kenal. Untuk menumbuhkan rasa sayang itu kan dibutuhkan sebuah perkenalan. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mengenal sejarah? Ya, dari keikutsertaan di dalam sebuah pengajian, mengikuti sebuah pendidikan yang di dalamnya kemudian dia mendengarkan berbagai macam informasi-informasi tersebut. Yang kedua, bentuk pesan dakwah yang berupa persuasif. Persuasif itu maknanya adalah membujuk secara halus supaya orang yang dibujuk itu menjadi yakin. Yakin atas apa? Yakin atas ajakan atau bujukan yang dilakukan oleh orang yang membujuk. Maka persuasif itu bisa disebut dengan istilah bujukan. Maka fungsi daripada persuasif ini adalah membangkitkan pengertian dan kesadaran seseorang bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan rupa pendapat atau sikap sehingga ada perubahan. Tetapi perubahan itu terjadi atas kehendak sendiri, bukan paksaan. Dalam definisi dakwah di awal kemarin, saya menjelaskan yang namanya dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Nah, secara otomatis bujukan yang dilakukan ini adalah upaya yang dilakukan oleh seorang dai yang memiliki kemampuan mengatur, mengolah, sehingga mengisi kata-kata yang disampaikan itu menjadi kata-kata yang bermakna. Karena apa yang dipengaruhi? Pendapat, perasaan. Bahkan kalau orang itu membaca tulisan yang dia tulis, maka perbuatan juga akan terpengaruhi. Nah, mungkin kan dakwah bil kitabah ini kan sering muncul di WA saling share dan lain sebagainya, yang kemudian sebagian orang tanpa memiliki latar belakang pendidikan yang cukup dan kemudian latar belakang keilmuan juga tidak memadai, tambah lagi yang paling parah tidak memiliki kesempatan waktu untuk belajar, dan yang paling parah, yang paling akhir adalah dia adalah orang yang mudah terbawa perasaan sehingga meyakini segala sesuatu informasi yang dia terima tanpa diserap. Ini
menyebabkan kemudian dia akan merubah segala macam sesuatu yang ada di depan dirinya. Tapi poinnya bukan pada itu, poinnya adalah bagaimana pesan dakwah itu disampaikan kepada orang lain. Ternyata ada teori namanya bujukan. Nah, contoh, seseorang memotivasi orang lain untuk bersedekah, untuk gemar bersedekah, untuk gemar berinfak. Maka narasi yang dibangun itu adalah pahala yang didapat daripada orang yang bersedekah. Biasanya narasi itu dikaitkan dengan kematian. Misalnya orang mati itu hanya membawa 3 hal. Salah satunya adalah pahala sedekah. Inilah yang disebut dengan bujukan. Sehingga akan terpatri dalam frame pikiran si pendengar bahwa dari dia melakukan sedekah itu akan berakibat positif di hari kelak. Ya, kesadaran inilah kemudian menyebabkan dia termotivasi untuk melaksanakan sedekah. Haji katakanlah. Ada orang yang sudah mampu, kemudian dia belum melaksanakan ibadah haji. Kita motivasi dia. Kita bujuk dia untuk melaksanakan haji. Bagaimana cara membujuknya? Ya mungkin kita mengenalkan bahwa di sanalah sejarah Islam itu muncul. Kita juga memberikan informasi kepada orang tersebut. Kalau pengen ngerti tentang ritus sejarah Islam, mengenal Nabi, kemudian tahu surga itu ada melalui Hajar Aswad, bagaimana Ka'bah, bentuk Ka'bah, dan seterusnya. Nah, gambaran-gambaran yang ditampilkan semacam ini akan mempengaruhi cara berpikir dia yang awalnya merasa takut, merasa tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk berani ke sana, karena orang tidak berangkat haji itu motifnya berbeda-beda. Ada yang motif karena dia tidak berani, karena merasa Islamnya masih kurang, baca Quran belum bisa, bagaimana dia melaksanakan ibadah. Namun ada juga karena berpikiran tidak punya waktu dan seterusnya. Nah, ini bujukan-bujukan atau teknik persuasif ini penting supaya orang yang tidak sadar menjadi sadar. Jadi kalau informasi itu hanya menginformasikan, sedangkan persuasif ini adalah memotivasi, mendorong. Maka dari pesan dakwah informatif itu biasanya berkaitan juga dengan teknik persuasif. Dan bahkan yang nomor 3 adalah koersif. Koersif itu apa sih? Koersif itu adalah bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan tekanan. Sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibanding dengan pihak lawan. Atau yang kedua kita maknai sistem komunikasi yang menggunakan paksaan dan kekerasan. Kapan ini dilakukan? Kapan ini digunakan? Nah, ini kan kalau dalam tahapan dakwah, kalau saya pahami, kita diminta untuk memberikan contoh, memberikan informasi, memberikan nasihat, kemudian terjadi proses dialog, pengajaran. Nah, pada tataran itu, ketika sudah pada tataran yang terakhir, mulai masuk yang disebut dengan istilah memaksa. Memaksa dengan narasi yang baik tentunya. Memaksa itu kan dengan cara menakut-nakuti, bisa memberikan informasi-informasi yang sekiranya membuat orang itu takut. Contoh, dalam kisah Isra Mi'raj itu banyak kisah yang mengisahkan bagaimana proses perjalanan Nabi. Ada orang yang tidak percaya dengan surga dan neraka. Orang kemudian bertanya, surga neraka itu buktinya apa, siapa?
dan bagaimana. Sejarah itu kan menceritakan secara seluruhan. Nah, kemudian juga bisa kita ceritakan tentang fakta-fakta yang ada di lapangan. Bagaimana proses pembangkangan seseorang tersebut terhadap aturan-aturan Allah, ajaran-ajaran Allah, dan lain sebagainya. Sama halnya kalau kita kaitkan dengan keadaan sosial kemasyarakatan yang kita alami, misalnya patuh dengan peraturan rambu-rambu lalu lintas, menggunakan helm. Ada sebagian daripada kita itu kalau sudah menggunakan peci merasa bahwa peci itu lebih hebat daripada helm, sehingga dia mengabaikan aturan yang telah diatur oleh peraturan lalu lintas. Padahal peraturan lalu lintas itu diciptakan bukan untuk kepentingan pemerintah saja, namun lebih kepada kepentingan pengendara. Supaya apa? Ada jaminan keselamatan yang menempel dalam tubuhnya, dan resistensi yang paling berpengaruh itu berada pada kepala dan sekitarnya. Nah, ketika seseorang tersebut kemudian di jalan, walaupun dia menggunakan peci, menggunakan atribut keislaman, namun tidak menggunakan aturan-aturan yang sudah diatur untuk kepentingan bersama, maka sanksi itu diperlukan untuk supaya manusia tersebut menjadi jera. Contoh dalam pandemi COVID misalnya, orang menggunakan masker. Kenapa masker itu penting? Ya, selama ini yang dipahami bahwa virus itu bisa tertular dengan adanya proses interaksi yang saling berdekatan tanpa ada hijab tertutup, sehingga mudah terserap dan menyerap antara satu dengan yang lainnya. Penjagaan diri itu kan penting dalam maqasidus syariah, ada istilah namanya hifdzun nafas dan lain sebagainya, menjaga diri dari proses keburukan. Maka anjuran menggunakan masker itu merupakan anjuran yang menurut saya baik untuk dilakukan. Harapannya dengan anjuran semacam itu seseorang menjadi baik. Nah, sanksi-sanksi ini perlu ditegas dilakukan agar apa? Agar seseorang tersebut tidak mengulangi. Istilah kita kan ada namanya taubatan nasuha. Bahkan ada sebuah kitab khusus menjelaskan tentang motivasi dan ancaman-ancaman. Kitab tersebut dinamakan At-Targhib wa Tarhib, motivasi dan ancaman-ancaman bagi orang yang melalaikan Allah. Maka dengan demikian yang namanya koerasif itu adalah memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi. Kalau di zaman dahulu mungkin orang yang meninggalkan membayar zakat, sampai Umar kemudian turun secara langsung. Kalau di Al-Quran kan ada ayat khusus menyebut tentang zakat tersebut. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalliyah. Kenapa menggunakan narasi khudh? Seolah-olah itu perintah untuk mengambil zakat. Disinilah kemudian paksaan itu terjadi agar orang itu menjadi sadar untuk mau berbagi kepada orang lain. Maka disinilah koersif itu adalah bentuk penyampaian yang terkenal adalah agitasi, atau bentuk penyampaian yang terkenal dari koersif itu adalah agitasi, yaitu dengan penekanan yang menimbulkan tekanan batin dan ketakutan. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang berada pada posisi yang salah, atau sedang pada posisi hendak mendapatkan motivasi berlebih untuk lebih baik daripada sebelumnya. Inilah pesan dakwah yang bisa kita kemas. Saya ada video menarik yang di situ temanya adalah orang miskin zaman sekarang dan masa lalu. Yang intinya memotivasi supaya kita ini menyukai orang miskin. Karena di masa lalu itu orang miskin menjadi menjadi tujuan daripada hidup. Karena dengan kemiskinan itu dia lebih dekat dengan
Allah. Tapi berbeda dengan kondisi saat ini, kemiskinan dianggap sesuatu yang aib, cela. Nah, ketika sudah anggapan itu menjadi anggapan negatif, kepedulian sosial terhadap orang-orang miskin itu menjadi rendah. Nah, ini nanti kita akan tampilkan salah satu video yang menggunakan narasi informatif dibalut dengan persuasif. Sekian, terima kasih. Ketemu lagi dalam materi selanjutnya.